2, 3, funky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyanti Dewi Lesari dari jurusan manajemen. Di sini saya akan membicarakan atau mengenal lebih dalam universitas tercinta kita, yaitu Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan membicarakan tentang fakultas, program studi, dan juga UKM, dan masih banyak lagi. Saya juga akan membicarakan tentang tema Generasi Moderat Islam dan Peduli Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim mempunyai 7 fakultas, yaitu ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Teknologi, Fakultas Humaniora, dan juga Fakultas Kedokteran. Berdasarkan pengembangan atau rencana induk pengembangan dan juga rencana strategis, UIN Maliki Malang berada pada tahap International Recognition dan International Relation, yaitu berada pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya internasional, universitas selalu mendapatkan dukungan, di antaranya dengan berbagai akademik internasional, dan kemudian juga terdapat penambahan mahasiswa internasional. UIN Maliki Malang mempunyai hampir 500 mahasiswa internasional. UIN Maliki Malang juga mendesain kurikulum berwawasan internasional dan juga memperbanyak program studi yang tersertifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional. Kita semua adalah orang-orang pilihan untuk bisa menjadi bagian dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, karena universitas ini mempunyai banyak kelebihan seperti dalam visi dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu sendiri yang berbunyi terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini tidak hanya mengajarkan tentang akademik saja, tetapi juga mengajarkan tentang ajaran-ajaran Islam. Jadi kalian jangan berkecil hati karena berkuliah di Universitas Maliki Malang, tidak kuliah di sebelah mungkin ya, jangan, karena Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini mempunyai kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh kampus lain. UIN Maliki Malang mempunyai 2 integrasi, yang pertama yaitu integrasi keilmuan dan integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan yaitu memadukan antara sains dengan Islam, sedangkan integrasi kelembagaan yaitu memadukan antara pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, UIN Maliki Malang mempunyai Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab. Di Ma'had Al-Jami'ah, kita akan diberi pelajaran tentang bahasa asing, yaitu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga bahasa Mandarin. Selain itu, terdapat juga rumah tahfidz.
Mungkin di SMA atau di madrasah ada yang mempunyai hafalan 1 atau 2 juz. Nah, di sini rumah tahfidz ini akan mengembangkan hafalan kita. Kemudian ada juga perpustakaan. Perpustakaan kita mempunyai ribuan e-book, jurnal yang nasional maupun internasional yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk keperluan pembelajaran, menulis atau riset-riset, dan juga untuk keperluan tugas akhir. Setelah kita masuk kuliah, kita akan diberikan proses pembelajaran selama kurang lebih dari 8 semester, itu minimal. Dan juga ada 150 sampai 160 SKS yang harus kita selesaikan. Kemudian ada juga penelitian, riset-riset, hingga tugas akhir yang harus kita selesaikan juga. Dan ada pengabdian kepada masyarakat, entah itu PKL maupun KKM. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan juga HMJ. Fungsi SEMA yaitu ada advokasi, legislasi, pengawasan, dan juga penganggaran. Tugas SEMA yaitu yang pertama, mengawasi dan mengontrol kegiatan DEMA-U. Yang kedua yaitu memberikan persetujuan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U. Yang ketiga yaitu memberikan pengesahan LPJ. Yang keempat yaitu mengawasi setiap kebijakan dan keputusan. Yang kelima yaitu mengesahkan peraturan DEMA. Selanjutnya ada Komisi SEMA. Komisi SEMA ada 4, yang pertama yaitu Komisi Advokasi dan Hukum, yang kedua yaitu Komisi Organisasi, yang ketiga Administrasi dan Keuangan, yang keempat yaitu Informasi dan Komunikasi. Dewan Eksekutif Mahasiswa atau yang sering kita sebut DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa yang berada level di universitas. Tugas dari DEMA itu sendiri yaitu yang pertama, melaksanakan program kerja, yang kedua yaitu mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan mahasiswa, yang ketiga yaitu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan mahasiswa. Oh iya, selain SEMA dan DEMA, di UIN Maliki Malang terdapat juga UKM. UKM ini adalah organisasi yang ada di universitas. UKM di UIN Maliki Malang terdapat 15 UKM. Wow, banyak banget bukan? Kita sampai kebingungan mau milih apa UKM apa yang akan kita ikuti. Oke, yang pertama yaitu ada UKM Menwa. Yang kedua yaitu ada Pramuka. Yang ketiga ada KSRPMI. Yang keempat yaitu ada Paduan Suara. Tarik suara. Jika kalian punya suara yang bagus, merdu, kalian bisa join di paduan suara. Lanjut, yang kelima yaitu ada olahraga. Yang keenam yaitu ada seni religius. Yang ketujuh ada koperasi mahasiswa Padang Bulan. Yang kedelapan ada komus atau komunitas musik. Yang kesembilan ada taekwondo. Yang kesepuluh ada fotografi atau jebret club. Yang ke-11 yaitu ada inovasi. Yang ke-12 yaitu ada unit aktivitas pers mahasiswa. Yang ke-13 ada simfoni FM atau radio komunitas. Yang ke-14 ada teater komedi kontemporer. Yang ke-15 ada Mapala Tursina. Jadi 15 UKM ini bisa kita ikuti sesuai dengan kemampuan dan minat bakat kita. Jika kita mempunyai suara yang bagus, kita bisa join ke paduan suara. Jika kita menyukai tentang musik, kita bisa join ke komus. Jika kita tertarik dengan bidang kesehatan, kita bisa gabung dengan PMI. Selain itu ada fotografi. Nah, jika kalian suka motret, kalian bisa langsung join di fotografi. Ada juga teater komedi kontemporer. Nah, ini yang punya seni melawak nih. Nah, bisa juga nih join di teater komedi kontemporer. Ada juga seni religius. Nah, di sini juga ada hadroh, ada MC juga, banyak sekali di seni religius ini.
Terus yang suka olahraga, kalian juga ada organisasi olahraga nih, kalian juga bisa gabung di UKM olahraga juga. Selanjutnya yaitu ada Mapala Tursina. Oke, itu dia UKM di UIN Maliki Malang. Jika kalian tertarik, kalian bisa join dan mengikuti akun sosial media yang sudah dijelaskan dalam materi PBAK. Berbicara tentang kuliah tahun ini tetap dilakukan secara daring ataupun online karena masih dalam pandemi COVID-19. COVID-19 ini sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan COVID. Salah satu cara untuk menurunkan pandemi ini yaitu dengan cara kita melakukan vaksinasi dan juga mematuhi protokol kesehatan 5M. Vaksinasi ini bertujuan untuk memperkebal herd immunity atau imunitas kelompok. Orang Indonesia sangat terkenal dengan Orang Indonesia kurang disiplin terhadap mematuhi protokol kesehatan ini. Banyak juga di antara masyarakat yang masih tidak mengetahui tentang protokol kesehatan dan juga masih tidak menerima anjuran pemerintah untuk melakukan vaksinasi. Pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi ekonomi dalam suatu negara. Jika pandemi COVID-19 naik, maka ekonomi negara akan turun. Sebaliknya, jika pandemi COVID-19 ini menurun, maka ekonomi suatu negara akan menjadi naik. Pandemi COVID-19 ini juga sangat berdampak besar terhadap pendidikan Indonesia. Banyak sekali anak yang putus sekolah karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Bantuan dari pemerintah yaitu memberikan subsidi kuota kepada setiap pelajar untuk melancarkan kegiatan belajar mengajar selama di rumah. Ada 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu adalah kemajuan teknologi, yang kedua ada agama, dan yang ketiga ada pasar. Kita sebagai anak muda tidak hanya menggunakan teknologi, tetapi kita harus menciptakan teknologi. Kita harus menguasai teknologi untuk memajukan Indonesia maupun dunia. Di zaman sekarang, yaitu ada 4.0, kita dituntut untuk menguasai internet atau teknologi yang sudah berkembang sangat pesat ini. Peran dan peluang UIN yaitu yang pertama, sebagai arus utama pengembangan teknologi digital, yang kedua yaitu link and match dengan sektor industri, yang ketiga yaitu menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, yang keempat yaitu epicentrum ajaran agama inklusif. Menjadi generasi unggul, yaitu yang pertama, keagungan moral dan spiritual, yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan, yang ketiga, memiliki digital quotient, yang keempat, yaitu kesolehan atau peduli sosial. Apa itu moderasi dalam Islam? Secara etimologi berarti jalan tengah. Secara terminologis yaitu pemahaman praktik keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun secara resiko dan logika. Apa itu moderasi dalam Islam? Secara etimologi berarti jalan tengah. Secara terminologis yaitu pemahaman praktik keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko dan logika. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Yaitu yang pertama, karena karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaan Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua yaitu historis Islam di Indonesia. Yang ketiga yaitu karena karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Bagaimana dengan peran mahasiswa UIN Maliki? Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change untuk menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Yang kedua yaitu mahasiswa harus mementingkan kepentingan kebangsaan dan keagamaan sesuai dengan prinsip moderasi.
Yang ketiga yaitu mahasiswa UIN harus cerdik akademik religius, dan juga kebinekaan. Oke, itu dia penjelasan tentang UIN Maliki Malang. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.